pada forum konsultasi publik yang perdana ditayangkan hari ini. Dan di samping saya ada Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Halo. Siang Mbak Novi. Siang. Dan ada juga Pak Dadi dari dari Direktorat Jabatan ASN. Nah, kita bahas soal peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 di mana peraturan ini baru saja ditetapkan pada akhir Juni lalu. Jadi masih baru banget teman-teman. Nah, seperti apa sih peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ini? Boleh silakan dijawab sebelum kita mulai konsultasi ya. Baik. Terima kasih Mbak Novi. Mohon izin, mungkin ini memang peraturan yang baru ditetapkan oleh BKN. Nah, ini juga adalah sebagai amanat atau mandat dari Permenpan 1 tahun 2023. Memang di Permenpan 1 2023 itu banyak hal yang berbeda di dalam pengaturan atau mekanisme dari jabatan fungsional. Nah, sehingga amanat-amanat tersebut memang ada, salah satunya adalah bagaimana penghitungan angka kredit di dalam setiap pengangkatan di dalam jabatan fungsional. Juga mekanisme tentang kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang, seperti itu. Nah, ada juga di sana pengaturan mengenai mungkin pengintegrasian ya, karena kan kemarin memang sebelum adanya Permenpan 1 2023 ada Permenpan 13 2019 gitu ya. Nah, itu juga kan masih baru sebenarnya untuk yang per BKN-nya, per BKN 11 tahun 2022, seperti itu mungkin. Gimana Pak Dadi? Kan dengan peraturan BKN yang baru, peraturan BKN 3 2023 ini berarti mengakomodir ya Permenpan 1 tahun 2023 ya tentang jabatan fungsional. Nah, ini terkait angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan ya. Seperti apa sih ketentuan angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional kan pasca terbitnya Permenpan 1 tahun 2023 yang diakomodir oleh peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya untuk pembinaan jabatan fungsional untuk pengembangan karir itu masih menggunakan pendekatan kuantitatif, ini dengan angka kredit. Jadi memang untuk ketentuan di Permenpan 1 tahun 2023 perolehan angka kredit yang mungkin berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Yang sebelumnya dengan butir-butir kegiatan seorang pejabat fungsional itu untuk mengumpulkan angka kreditnya. Nah, di ketentuan Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini perolehan angka kreditnya dengan cara mengkonversi predikat kinerja. Nah, adapun di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ini tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, lebih spesifik lagi bagaimana perolehan angka kredit dimaksud. Bagaimana kemudian ketika seorang pejabat fungsional akan naik pangkat setingkat lebih tinggi, kemudian proses pengkonversiannya itu seperti apa, apakah dengan tahunan ataupun dengan periodik. Juga perlu diingat pula bahwa di ketentuan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 juga mengatur mekanisme angka kredit bagi keempat mekanisme pengangkatan jabatan fungsional. Dari pengangkatan pertama, kemudian perpindahan dari jabatan lain, kemudian penyesuaian ataupun perpindahan, kemudian yang keempat adalah promosi. Nah, cara memperoleh angka kreditnya ini memang tidak seperti ketentuan sebelumnya gitu kan, tapi lebih kepada predikat kinerja yang diperoleh oleh pejabat mau yang diangkat ke dalam jabatan fungsional ataupun yang sudah duduk dalam jabatan fungsional, sehingga angka kredit tersebut apabila sudah dikumulatifkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku gitu kan, maka yang bersangkutan
dapat diusulkan kenaikan pangkatnya manakala sudah memenuhi syarat kumulatif kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatannya. Demikian. Oke, berarti dengan untuk Permenpan 1 yang diakomodir oleh peraturan BKN nomor 3 ini lebih kepada metodenya ya, metode perhitungan angka kreditnya ya, yang sebelumnya kita menggunakan butir angka kredit, sekarang menggunakan penilaian SKP begitu. Jadi intinya itu kita, kalau misalnya pertanyaannya apakah kita masih tetap ngumpulin angka kredit, berarti tetap ya, maksudnya intinya kayak akumulasi ya, berarti kayak butir-butir kegiatan yang sesuai dengan jabatannya kita gitu, sesuai dengan jabatan dan jenjangnya tetap dilakukan gitu ya, seperti itu ya. Ya, jadi mungkin ini, kalau dulu itu kan memang setiap jabatan fungsional ada per butir kegiatannya ya. Dari butir kegiatan itu maka ada angka kredit satuannya. Di Permenpan 1 tahun 2023 itu butir kegiatan sudah tidak menjadi kuncian ya untuk kegiatan, tetapi memang lebih kepada ruang lingkup si jabatan fungsional tersebut. Jadi tidak lagi terfokus atau terkunci, mereka harus melakukan satu-satu kegiatan di dalam butir-butir kegiatan tersebut. Nah, itu juga akan memudahkan atasan ya dalam hal ini untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam unit kerjanya. Selama atasan itu melihat ruang lingkup si jabatan fungsional itu, maka kontrak kerja bagi jabatan fungsional dengan atasan itu ya harus melingkupi ruang lingkup tersebut. Itu sebenarnya. Berarti tetap ya tidak ada untuk bagi jabatan fungsional apapun tidak ada yang berubah ya. Tidak ada yang berubah dari sisi pekerjaannya tetap sesuai dengan butir angka kredit seperti itu ya. Yang disesuaikan dengan perjanjian kinerja pada SKP seperti itu ya. Intinya seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang kan lagi musim ini Mbak Pak soal kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat periode Oktober nih. Apakah di sekarang ini KP periode Oktober tahun ini tuh sudah diberlakukan dengan regulasi ini konversi seperti itu? Jadi sebenarnya kalau untuk KP Oktober itu 2023 masih dibuka untuk semua metode. Tetapi metode itu memang sampai dengan Desember 2022. Apabila pengajuan angka kredit itu sudah terpenuhi di Desember 2022, maka boleh diajukan langsung untuk kenaikan pangkat. Tetapi ada juga yang mungkin sampai Desember 2022 itu ada angka kredit yang tidak terpenuhi. Mungkin tinggal sedikit gitu kan. Sehingga apakah bisa gitu kan untuk di Oktober 2023 itu diakumulasi dengan Permenpan 1 2023 dengan sistem konversi. Jawabannya adalah setelah per BKN-nya diundangkan gitu ya, ditetapkan, itu sudah bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi caranya adalah dengan mengkonversi angka kredit dari mengkonversi predikat kinerja ya dari Januari 2023 mungkin sampai dengan Juli 2023 menjadi angka kredit, dan itu akan menjadi akumulasi terhadap angka kredit yang sudah diperoleh di Desember 2022 seperti itu. Nah, seperti apa sih penyesuaian dari mengkonversi angka kredit ke SKP? Baik, menambahkan apa yang disampaikan Bu Ika tadi bahwa pada prinsipnya di usulan kenaikan pangkat Oktober 2023 yang pertama adalah kinerja dari pejabat fungsional tersebut yang dinilaikan sampai dengan Desember 2022 itu masih dapat menggunakan sesuai dengan penilaian masing-masing jabatan fungsionalnya. Jadi bisa konvensional, bisa integrasi, bisa konversi versi yang pertama ya. Nah,
dalam hal penilaian sampai dengan 31 Desember 2022 tadi, gitu kan, pejabat fungsional tersebut sudah bisa diusulkan kenaikan pangkatan di Oktober, silahkan diusulkan kenaikan pangkat di Oktober sesuai dengan masing-masing penilaian jabatan fungsionalnya. Namun apabila misalkan di penilaian Desember 2022, itu kan sampai dengan Desember 2022, ternyata yang bersangkutan gitu dihitung angka kreditnya apabila gitu kan dijumlahkan dengan nilai periodik di tahun 2023 bisa mencukupi kenaikan pangkat. Satu hal yang perlu di garis bawahi atau diingat adalah bahwa apabila penilaian periode sampai dengan Desember 2022 dengan menggunakan angka kredit konvensional, maka perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu ke angka kredit integrasi. Nah, setelah selesai dilakukan penyesuaian angka kredit integrasi, maka dapat dikumulasikan dengan angka kredit sesuai dengan angka kredit konversi Permentan 1 2023. Jadi tidak boleh angka kredit yang konvensional langsung dijumlahkan dengan angka kredit integrasi. Dan yang perlu diingatkan lagi mungkin formulir yang kemudian diajukan, gitu kan. Jadi formulir penetapan angka kredit yang tertuang dalam peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, mungkin ini menarik bagaimana proses penyesuaiannya tadi ya. Nah, proses penyesuaian ini memang tertuang juga dalam lampiran 3 di Permenpan Perban BKN nomor 3 tahun 2023, dan kami di BKN juga sudah memudahkan proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dengan menggunakan aplikasi Disepakati. Digitalisasi informasi penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dapat diakses di www.disepakati.bkn.go.id. Oke. Nah, untuk mengaksesnya itu siapa yang mengakses, yang bisa mengakses Disepakati ini? Ya. Seperti apa gitu metode caranya? Untuk akses memang ada user yang harus login ke dalam aplikasi tersebut, dan user tersebut bisa memohon atau meminta akses ke BKN dengan bersurat ke Direktur Jabatan ASN. Apakah ini untuk semua jabatan fungsional? Ini kan jabatan fungsional ada 290-an ya, lebih dari 290. Ya. Nah, apakah untuk semua jabatan fungsional atau untuk jabatan tertentu saja? Untuk jabatan fungsional yang masih penilaiannya menggunakan angka kredit konvensional. Oke, berarti semua. Tidak semua, karena ada beberapa saat ini yang sudah integrasi konversi gitu. Jadi hanya yang jabatan fungsional yang masih menggunakan angka kredit konvensional. Oke. Nah, kita ke ini sebelum kita membuka live chat ya, kita yang belum ini bahas soal kenaikan jenjang. Nah kan kalau di jabatan fungsional kita naik jenjang dulu, baru kenaikan pangkat mengikuti ya. Nah, seperti apa sih seperti apa sih mekanismenya, masih sama tidak sih peraturannya seperti peraturan sebelumnya kan oleh peraturan BKN nomor 11 ya, tahun 2022. Nah, masih sama nggak sih dengan peraturan yang sebelumnya? Ya, sebenarnya masih sama, Mbak. Apabila kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, maka dia harus naik jenjang dulu, baru bisa mengajukan naik pangkat. Tetapi memang ada pengecualian apabila pada saat kita mau naik jenjang, dia formasinya penuh, seperti itu, tidak ada formasi ya, maka dia bisa mengajukan kenaikan pangkat dulu, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah harus terpenuhinya angka kredit di kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Kemudian dia juga harus ikut dan lulus uji kompetensi di jenjang yang lebih tinggi tersebut, gitu ya. Kemudian ada peta jabatan, kemudian predikat kinerjanya bernilai baik, dan syarat-syarat lain untuk memang memenuhi untuk kenaikan jenjang, seperti itu. Artinya itu terpenuhi dulu. Dia sudah
dianggap layak untuk naik jenjang, tetapi memang formasi tidak ada, sehingga kalau itu memang terjadi, persyaratan itu dipenuhi gitu, baru dia bisa mengajukan kenaikan pangkatnya. Oke. Berarti sebetulnya syarat untuk naik jenjang jabatan fungsional masih sama dengan sebelumnya ya, dengan peraturan yang sebelumnya. Namun yang membedakan berarti jika ada kebutuhan formasi tidak tersedia, itu jika syaratnya sudah memenuhi bisa mengajukan untuk kenaikan pangkat seperti itu ya. Jadi bisa naik pangkat duluan gitu ya, jika ada, tapi memenuhi term conditionnya itu ya. Oke. Nah, di sini apa sih yang membedakan nih peraturan BKN nomor 3 yang sekarang dengan peraturan BKN nomor 11 tahun 2022, jadi yang sebelumnya gitu? Ya. Baik, ada beberapa perbedaan yang mungkin signifikan antara peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 dengan peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Salah satunya tadi yang kami sampaikan terkait mekanisme angka kredit yang diperoleh. Saya ambil contoh. Ketika angka kredit yang diperoleh dari pejabat fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain. Misalkan, kalau di peraturan BKN nomor 11 tahun 2022, ketika seseorang dari non-fungsional ke fungsional untuk masuk dalam jabatan fungsional, untuk memperoleh angka kreditnya itu diperoleh dari nilai pengalaman, dari pengalamannya, ya kan? Jadi pengalamannya kami sempat membuat tabel konstanta dari nilai pengalamannya, hampir mirip dengan tabel in-passing, gitu kan? Jadi pengalamannya 1 tahun, 2 tahun sudah dapat itu angka kreditnya berapa. Nah, sedangkan di ketentuan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ini, untuk memperoleh angka kredit itu dihitung dari predikat kinerja pejabat tersebut dari pangkat terakhirnya. Nah, kira-kira seperti apa? Contoh, misalkan dia pengawas golongan 3C. 3C sudah 3 tahun, misalkan. Terus dia diangkat dalam jabatan fungsional melalui perpindahan ke ahli muda. Maka angka kredit yang diperoleh adalah penilaian kinerja pada saat yang bersangkutan pada pangkat golongan 3C-nya. Misalkan 3 tahun, berarti 3 dikali, kalau misalkan sebelumnya dia dapat predikat kinerjanya baik-baik saja, berarti dikali 100%, dikali koefisien. Koefisiennya berapa? Di muda 25. Berarti 3 kali 100 kali 25 sama dengan 75 angka kredit. Sebenarnya ini lebih menguntungkan ya, karena untuk masalah kenaikan pangkat berikutnya, gitu kan, yang bersangkutan ya terus sustainable, terus berkelanjutan masa kenaikan pangkatnya. Jadi ketika di jabatan fungsionalnya itu sudah 4 tahun, misalkan penilaian yang keempat dan dia nilainya baik-baik saja juga 25, nah dia di tahun keempatnya bisa mengusulkan angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi ke 3D karena sudah kumulatif angka kreditnya 100 ya. 3C ke 3D membutuhkan angka kredit kumulatif 100. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan ya, di ketentuan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ini. Oke. Nah, ini sebelumnya kan kita bicara soal instansi pembina ya. Sebelumnya kan JF ini punya regulasinya masing-masing ya. Seperti kalau misalnya saya Pranata Humas, ada instansi pembinanya adalah Kominfo gitu kan. Nah, sekarang ini dengan terbitnya peraturan BKN 3 nomor 3 tahun 2023, apakah semua ketentuan yang mengatur jabatan fungsional menggunakan regulasi ini atau bagaimana dengan regulasi dari instansi pembina? Baik, mungkin awalnya memang kita mau simplifikasi ya peraturan ya dengan adanya Permen 1 2023 ini. Kemudian untuk yang angka kredit memang kita upayakan ini satu untuk semua seperti itu. Tetapi mungkin nanti akan ada peraturan-peraturan di Permenpan masing-masing di jabatan fungsionalnya itu memang ada pengaturan-pengaturan tersendiri.
Contohnya mungkin kualifikasi pendidikan gitu ya, atau hal-hal lain yang memang dibutuhkan. Nah, untuk di instansi pembina sendiri memang sudah ada tugas-tugas yang memang harus mereka kerjakan. Tetapi untuk di Permenpan 1 2023 ini walaupun memang banyak ya, masih perkiraan itu 19 ya Mas tadi ya, 19 tugas itu yang harus mereka kerjakan, tetapi intinya adalah mereka akan menjadi central learning untuk pengembangan kompetensi si jabatan fungsional tersebut, sehingga instansi pembina juga wajib untuk menyusun konten pembelajaran untuk pengembangan si jabatan fungsional tersebut. Mungkin itu. Nah, kalau misalnya di saya nih ya, jabatan Pranata Humas kan kita kembali lagi di kayak misalnya perhitungan SKP, perhitungan angka kredit ya. Di situ kan kita punya pedomannya, setiap jabatan fungsional ada pedomannya. Nah, berarti di sini kemudian apa sih saat ini tentang jabatan fungsional ini, apa saja yang diatur oleh instansi pembina selain tadi pengembangan yang tadi pedoman pembelajaran seperti itu, selain itu ada lagi tidak yang dilakukan porsinya instansi pembina seperti itu? Mungkin intinya adalah karena butir kegiatan sudah nggak ada ya. Artinya mereka mungkin harus memperjelas ruang lingkup. Walaupun mungkin nanti ruang lingkup itu memang sudah ada juga di Menpannya masing-masing secara umum. Tapi kan kalau jabatan fungsional itu masih ada jenjang ya. Iya, betul. Bisa saja nanti di instansi pembina akan mengatur hal tersebut gitu. Mungkin tadi juga tentang kualifikasi pendidikan, itu juga kan persyaratan bagi setiap mereka yang akan naik, mereka yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut itu seperti apa. Mungkin itu. Oke, nah berarti ini seputar ringkasan ya, sepertinya ringkasan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, di mana peraturan ini masih fresh banget gitu ya. Jadi untuk sobat BKN yang saat ini sedang menonton live, mungkin sambil baca-baca peraturannya gitu ya. Apalagi kita untuk pemangku jabatan fungsional, boleh apakah sudah ada pertanyaan di kolom komentar? Oke. Berarti dilihat dulu di sini ya. Oke. Di sini ada mulai banyak nih pertanyaan. Oke. Nah ini. Oke, nah ini ada dari Putri Puspita. Ini mungkin sudah ditanya. Oh, oke. Oke, nanti kita lihat. Oke. Nah, ini tadi mungkin untuk ini lagi ya bagi sobat BKN yang baru bergabung di sini juga ada yang bertanya. Dengan berlakunya peraturan BKN 3 tahun 2023 ini, nih, bagaimana butir-butir kegiatan jabatan fungsional? Apakah masih diberlakukan? Gitu. Nah, ya. Gimana? Baik, terima kasih. Terkait butir-butir kegiatan ini hanya menjadi ruang lingkup tugas jabatan fungsional tersebutnya. Tapi tidak menjadi seperti yang tadi kita sampaikan. Ini batasan pekerjaan jabatan fungsional. Oke. Jadi kegiatan bisa menjadi guidance si pimpinan untuk memberikan tugas yang menjadi ruang lingkup jabatan fungsional tersebut. Karena untuk memperoleh angka kredit bukan lagi dari butir-butir kegiatan, tapi berdasarkan kontrak kinerja atau dialog kinerja atasan dan bawahannya, yang di dalamnya melingkupi bisa jadi ada tugas yang termasuk ruang lingkup jabatan fungsionalnya, atau bisa jadi
di luar ruang lingkup tugas jabatannya, namun masih terkait dengan unit organisasi, gitu kan. Nah, nanti pimpinan akan memberikan penilaian kinerja. Dari penilaian kinerja tersebut, apakah sesuai dengan ekspektasi kinerja atau ekspektasi pimpinan, sehingga diperoleh predikat kinerja baik atau sangat baik, gitu kan. Nah, dari predikat tersebut kemudian dikonversikan menjadi angka kredit, kira-kira seperti itu. Oke. Ini juga ada nih yang bertanya soal pemberlakuan ijazah yang tidak linear. Jadi bagaimana pemberlakuan ijazah yang tidak linear dengan jabatan dengan kinerja bernilai baik? Apakah tetap diberikan 25% dari angka kredit? Nah, itu seperti apa? Ya. Kalau menurut Permenpan 1 2023 memang apabila ada jabatan fungsional yang mengembangkan kompetensi ya, salah satunya adalah memiliki ijazah tingkat lebih tinggi, gitu ya. Kan masuk ke dalam pengembangan kompetensi sebenarnya. Sehingga mereka bisa mendapatkan angka kredit 25%, gitu ya. Walaupun linear atau tidak linear. Tetapi memang untuk pemenuhan kompetensi itu seharusnya gitu ya, untuk memperoleh atau mereka meningkatkan kompetensi, tetap harusnya melihat backgroundnya dia di dalam tugasnya. Karena pengembangan kompetensi itu sedikit banyak harus bisa mengembangkan kompetensi yang bersangkutan gitu. Tapi kalau misalnya memang pun mereka memiliki, itu akan tetap dinilaikan 25%. Nah, kalau itu sebagai syarat gitu ya, misalnya ada jabatan fungsional, untuk ke ahli madya misalnya harus S2 misalnya gitu. Nah, yang bersangkutan punya nih S2, tapi tidak linear. Nah, itu juga tidak bisa naik ke jenjang ahli madyanya, karena memang tidak sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang ada di ahli madyanya tersebut, mungkin itu. Jadi tetap harus diperhatikan ya, berarti nanti ke depannya harus diperhatikan. Antara kita background pendidikan dengan jabatan dan kebutuhan organisasi mungkin ya, kalau ada ya. Jadi tidak hanya betul. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Putri Puspita 1. Nah, apakah untuk kenaikan pangkat masih memerlukan angka kredit unsur pengembangan profesi seperti aturan sebelumnya? Dan yang kedua nih ada 2 pertanyaan. Apakah untuk dapat angka kredit maksimal per tahun harus berdasarkan kinerja unit kerjanya baik sekali? Ya untuk maksimal. Silakan. Untuk yang pertama, memang untuk kenaikan pangkat ya tadi ya. Untuk kenaikan pangkat setingkat ini memang tentu harus memenuhi kumulatif angka kredit. Ya, jadi perolehan angka kreditnya memang dari hasil konversi kredit kinerja. Terus kalau terkait apakah pemberian kredit kinerja sangat baik itu harus dilihat dari ini organisasinya, jawabannya ya. Jadi memang kondisi arahan dari Permenpan 6 tahun 2022 maupun Permenpan 1 tahun 2023 dan Perban BKN nomor 3 tahun 2023 ini memang dilihat kinerja organisasi sangat baik, nanti ke bawah pemangku jabatannya akan memperoleh angka kredit sangat baik. Jadi super tim ya, tidak ada superman. Kalau misalkan baik-baik saja, nanti unit organisasi kerjanya baik-baik saja. Jadi memang ini dipacu bagaimana squad tim ini untuk dapat berkinerja secara optimal sehingga unit organisasi tersebut dapat kinerja sangat baik. Itu kan sehingga akan berdampak kepada penilaian kinerja pemangku jabatan yang ada di unit organisasi tersebut. Jadi jika menilai unit organisasinya sangat baik ya sudah otomatis sangat baik. Sangat baik nanti. Nah, ini juga soal tim penilai nih, tim penilai dari Hengki Anwar. Nah, untuk tim penilai bagaimana teknisnya? Apa
pada OPD tersebut atau ke BKD atau seperti apa untuk tim penilai? Tim penilai ya. Iya. Kalau tim penilai dalam hal ini angka kredit ya. Ya, tim penilai angka kredit. Jadi tim penilai angka kredit itu sebenarnya bekerjanya sudah selesai di tahun 2023 ini. Ya, jadi memang ada pemunduran ya Mas Dedi ya untuk yang penilaian mereka yang mengajukan sampai dengan kegiatan Desember 2022, ditunggu sampai dengan Desember 2023. Sekaligus tim penilai angka kredit juga bekerja mengintegrasikan dari yang konversi konvensional menjadi integrasi. Itu juga sampai Desember 2023. Sehingga sekarang tidak ada lagi namanya tim penilai angka kredit untuk yang di kegiatan sekarang, ya? Penilaian 2023 ini. Semua sudah diserahkan kepada, sudah menjadi kewenangannya pejabat penilai kinerja, dalam hal ini adalah atasan langsung. Oke. Sesuai dengan ya, berarti yang sesuai dengan Permenpan itu ya udah berdasarkan SKP. Oke, ini juga ada pertanyaan ya, kita lanjut ya. Dari Andi Mulya Alfarabi. Apakah PNS pelaksana golongan 3D sudah ikut UKOM muda? Paknya 300. Nih, sudah tidak bisa lagi diangkat ke JF muda atau harus JF pertama? Dia sudah 3D dan sudah ikut UKOM muda, paknya 300. Nah, itu seperti apa ya? Dia dia sudah tidak bisa diangkat lagi ke JF muda atau JF pertama, kembali ke JF pertama. Jadi memang ada hal yang berubah ya pada saat kita membuat di per BKN nomor 11 tahun 2022. Perpindahan itu memang salah satu acuannya adalah golongan ruang. Sehingga walaupun yang bersangkutan adalah pelaksana, kita lihat golongan ruangnya. Kalau golongannya 3C atau 3D itu dia bisa uji kompetensi di ahli muda seperti itu. Nah, berbeda dengan yang kita buat di per BKN 3 tahun 2023 karena memang kita mengacunya kepada Permenpan 1 2023. Jadi, untuk pelaksana itu karena harus perpindahannya itu harus setara dengan jabatan ya. Jadi kalau pelaksana mungkin setaranya di dengan ahli pertama seperti itu. Tetapi untuk yang rekomendasinya sudah keluar gitu ya, sudah terlanjur keluar, itu memang harapannya kemarin sebelum 1 Juli itu harus sudah diangkat. Tetapi kalaupun belum, mohon izin ini juga ada arahan dari Menpan, mungkin nanti akan mengeluarkan SE Menpannya kebijakannya seperti apa. Apakah tetap akan diangkat di ahli mudanya karena ada rekomendasi gitu, apakah akan mengikuti Permenpan 1 karena kan ini transisi ya, masa transisi seperti itu. Oke. Jadi nanti kita tunggu mungkin untuk case-case seperti itu kita nunggu kebijakan dari Menpan ya. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan dari Joho Hairudin. Bagaimana dengan pejabat fungsional penyetaraan yang memiliki pangkat golongan ruang di atas golongan ruang jenjang jabatannya? Apakah bisa diusulkan kenaikan jenjangnya setelah menduduki jabatan fungsional 1 tahun atau seperti apa? Baik, terima kasih. Terkait jabatan fungsional hasil penyetaraan khususnya yang memiliki pangkat golongan di atas jenjang jabatannya seperti pengawas yang memiliki pangkat golongan 4A gitu kan. Maka untuk dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi misalkan ke 4B, maka harus ditetapkan terlebih dahulu jenjang jabatannya di jenjang ahli madya. Dan yang perlu diingat bahwa mekanisme kenaikan jenjang jabatan tersebut mengikuti ketentuan umum kenaikan jenjang jabatannya. Misalkan 1 harus memenuhi kumulatif angka kredit, kemudian ada formasi, kemudian kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi seperti itu. Jadi itu tapi sebenarnya ini ya setelah kita jabarkan ini
Nggak rumit-rumit amat ya. Sebenarnya karena awal ya, Iya, dan iya. kita masih baru dan baru pengen tahu gitu kan, kok kayaknya repot. Ternyata sebenarnya sih simpel aja. Yang repot itu adalah yang awal ya Mas ya, yang pada pengangkatan pertama itu, pengangkatan pertama di perpindahan, pengangkatan pada promosi. Mungkin itu yang lebih agak sulit. Tapi begitu setelah duduk terus sudah berjalan itu sudah. Tapi mungkin Lebih ini juga simple. banyak sekali pertanyaan. Untuk itu kita membuka forum konsultasi ini secara live, mudah-mudahan membantu Sobat BKN semua yang dimanapun kalian berada. Ini juga ada nih soal soal angka kredit nih. Untuk angka kredit tahun 2021 sampai 2022 yang belum dinilai. Nah, ini angka kreditnya 2021 2022 belum dinilai. Apakah dihitung dulu kemudian dikonversikan atau langsung dikonversi menggunakan SKP 2021 dan SKP 2022? Itu seperti apa? Jadi Ya, silakan. Jadi memang ini semangat ya jawabnya semangat. Jadi double. Jadi memang untuk angka kredit yang 2021 dan 2022 itu masih menggunakan jabatan fungsionalnya masing-masing. Kalau masih menggunakan konvensional, maka dia harus memakai konvensional. Artinya tapi ini sudah ditutup di Juni 2023 ya, dengan kegiatan di Desember 2022. Sehingga kalau mau dibuatkan konversi, Permenpan satunya saja Juli ya baru diberlakukan, dan SKP-nya untuk predikat di Januari 2023 seperti itu. Atau ada tambahan? Pada prinsipnya adalah untuk periode sampai dengan Desember 2022 harus dinilaikan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing. Itu nanti akan menjadi PAK terakhir sesuai dengan masing-masing jabatan fungsionalnya. Yang konvensional harus disesuaikan dulu ke integrasi. Yang integrasi, yang konversi smoothing tinggal dilanjutkan saja. Adapun yang tidak mengajukan, berarti itu menggunakan PAK terakhir. Diajukannya pada akhirnya nanti hangus ya. Untuk saat ini mungkin akan hangus ya, karena nanti di tahun 2023 seperti Mbak Ika sampaikan, itu sudah tidak ada tim penilai lagi. Saya naruh tim penilai gitu kan. Karena yang menilaikan kinerja jabatan fungsional tersebut sudah atasannya langsung melalui predikat kinerja tadi. Mungkin demikian. Oke. Nah, ini juga ada nih, lanjut ya. Di sini ada naluri edukasi nih. Saya dilantik ke Prakom Terampil 2C. Angka kredit angkanya 0. Nah, untuk kenaikan pangkat ada butuh berapa angka kredit, dan kenaikan jenjang butuh berapa? Soalnya di part saya katanya untuk KP butuh 40 AK dan KJ 60 AK. Nah, yang mana yang betul? Betul. Untuk Prakom Terampil. Prakom Terampil ya. Iya. Prakom itu dari mana ya? Prakom Terampil ya. Baik, untuk yang kenaikan pangkat, ini untuk yang penilaian konversi Persib Perempuan nomor 1 tahun 2023, ini model angka kreditnya sama dengan angka kredit model Permenpan 13 tahun 2019. Nah, kalau untuk angka kredit khususnya jabatan fungsional terampil tadi, nah dalam jabatan terampil tersebut ada pangkat golongan dalam jenjang jabatan tersebut, yakni ada yang 2, kalau terampil itu ada 2B, 2C, 2D. Nah, kalau misalkan dalam jenjang terampil itu ada 2B, 2C, 2D, artinya di 2B itu dia harus memenuhi 20 angka kredit. Di 2C dia harus memenuhi angka kredit 20, di 2D dia harus memenuhi angka kredit 20, maka total semuanya adalah 60. Nah, ini berbeda kalau misalkan dia ada jabatan fungsional yang memang pengangkatannya dari 2C. Ya kan ada ini D3 nih, 2C. Nah, berarti dianggapnya 2C-nya 20 harus naik pangkat ke 2D,
2D-nya juga harus memenuhi naik pangkat ke 3A itu 20. Jadi jumlahnya 40. Nah, jadi jangan bingung gitu kan. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Jadi untuk naik pangkatnya memang 20 nih, ya kan, ke 3A. Tapi untuk naik jenjang memang kumulatif. Tergantung dia pengangkatan awalnya dari 2C, berarti cara ngitungnya 2C-nya 20, 2D-nya 20. Jadi jumlahnya 40 gitu. Jangan seperti itu kira. Ya, jadi untuk naluri edukasi mungkin sudah cukup terjawab ya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi nih soal, dari Rinadia nih. Bila JF muda hasil penyetaan ingin pindah ke jabatan fungsional lain. Nah, apakah harus turun menjadi JF pertama di jabatan fungsional yang dituju atau tetap pada level JF muda? Oke, baik. Memang pengaturannya sekarang itu JF ke JF kan boleh ya. Nah, untuk jabatan fungsional itu pindah ke jabatan fungsional lainnya itu harus setara. Jadi artinya kalau misalnya tadi adalah ahli muda, maka yang bersangkutan harus ikut uji kompetensi di ahli muda juga dengan angka kredit yang dibawa penuh dari jabatan fungsional A misalnya ke jabatan fungsional B. Jadi ikut uji kompetensi yang setara sama dengan jenjangnya dan angka kredit yang memang semuanya dibawa menjadi angka kredit di jabatan fungsionalnya yang baru, seperti itu. Jadi memungkinkan berarti ya? Memungkinkan. Yang penting dia ikut uji kompetensinya lulus ya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi lainnya. Betul. Nah, ini mungkin apa ada pertanyaan lagi nggak ya? Soalnya ini ada juga nih pertanyaan yang kita tangkap di kolom komentar media sosial BKN. Jadi ini misalnya soal ini publikasi ilmiah nih, apakah semua jabatan fungsional diwajibkan untuk publikasi ilmiah dalam angka kreditnya? Nah, wajib kan nih untuk publikasi ilmiah? Baik kan? Baik, terkait publikasi ilmiah, sepengetahuan kami itu ada di beberapa jabatan fungsional tertentu ya, yang harus publikasi ya. Nah, dalam hal sebelumnya dalam hal ada persyaratan misalnya untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kenaikan jenjang jabatan dan harus memenuhi syarat publikasi ilmiah, berarti harus memenuhi syarat tersebut gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi Permenpan 1 tahun 2023 gitu kan. Pada prinsipnya itu dalam hal menjadi kontrak kinerja ya kan, atasan dan pimpinannya, maka itu harus terpenuhi. Jadi karena kuncinya adalah apakah itu jadi kontrak kinerja oleh atasan dan pimpinan, karena kan dari tertentu pasti juga terkait dengan unit organisasi tadi ya, yang harus misalkan memang kinerjanya diukur dari banyaknya misalkan ilmiah yang harus dipublikasikan. Jika itu menjadi kontrak kinerjanya, ya berarti memang harus dipenuhi, karena memang nanti akan menjadi penilaian atasannya terhadap bawahan atau pejabat fungsional dimaksud. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti itu tergantung dari apakah penulisan karya ilmiahnya itu masuk dalam kontrak kerjanya ya, kontrak kinerjanya ya. Oke. Nah, mungkin semoga menjawab ya. Ini ada tadi dari yang pertanyaan itu dari media sosial, tangkapan media sosial. Kemudian ini juga ada case. Nih, sesuai peraturan tersebut nih, peraturan BKN yang baru. Jika saya golongan 2D yang ini dan kemarin lulus UPKP, maka dapat diangkat ke golongan 3A terlebih dahulu ya. Baru kemudian mengurus untuk kenaikan jenjang ke keahlian, jadi dari terampil ya, dari ini. Nah, itu seperti apa mekanismenya? Bisa nggak sih dari golongan 2D yang sudah lulus UPKP, kemudian kan dapat diangkat ke golongan 3A. Jadi KP dulu, baru kemudian mengurus untuk kenaikan jenjang keahlian. Gitu. Jadi memang ada dua kondisi ya pada saat
apa kategori keterampilan itu memiliki S1 ya. Jadi ini sudah lulus juga ya UPKP-nya ya. Kemudian yang bersangkutan harusnya sudah 3A gitu kan. Nah, kita lihat memang sebenarnya apabila angka gerdnya sudah memenuhi gitu ya, sudah memenuhi, dia bisa langsung diusulkan kenaikan pangkat. Kemudian untuk pengusulan kenaikan jenjang kita lihat dulu formasinya ada atau tidak ya. Kalau misalnya ada, berarti dia ikut uji kompetensi ya. Tapi kalau pada saat UPKP kemudian angka gerdnya belum terpenuhi, nah hasil UPKP itu karena dia sudah lulus gitu ya, sudah 3A, maka angka gerdnya akan diberikan penuh, dianggap penuh ya, dipenuh, sehingga yang bersangkutan bisa ke keahlian seperti itu. Tapi syaratnya sama, harus ada formasi dan uji kompetensi. Jadi tetap sama ya? Iya, tetap sama. Kemudian ini ada juga ini udah sih untuk pengusulan angka kredit. Oh ini, jadi mungkin masih banyak nih sobat BKN yang di jabatan fungsional ini, soalnya nih untuk pengusulan angka kredit tahun 2022 ya nggak bisa gabung ya di 2023, soalnya pengajuan 2002 sekarang udah tutup, sudah tidak bisa ya, sudah tidak bisa ya ini. Dwita Shalvia. Oke, kita lanjut ke mungkin ini jadi kita lihat dulu pantauannya. Nah ini mungkin ini minta solusi kali ya. Jadi case-nya seperti ini. Ini dari Desta Janu Kuncoro. Widya Iswara di perwakilan BKKBN tidak bisa naik pangkat dan naik jenjang karena peta jabatannya tidak ada. Nah, bila ada solusi dari LAN atau BKKBN dan BKN, nih karena kalau ada solusi seperti apa? Karena angka kredit sudah memenuhi tapi peta jabatannya nih. Nah, itu seperti apa? Salah satu case di jabatan fungsional ini memang untuk naik jenjang jabatan masih terkunci dengan formasi, ya kan, dan juga peta jabatannya. Nah, untuk case seperti ini, secara regulasi kita juga sudah termuat ya, terutama di ketentuan pola karir ya, bahwa jabatan fungsional itu bisa saja dia menggunakan pola karir diagonal. Misalkan kalau misalkan untuk kasus pejabat fungsional ketika memang untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, kemudian formasi sudah penuh, maka bisa saja diberikan kesempatan untuk kemudian beralih gitu kan ke jabatan non fungsional atau dipromosikan ke jabatan non fungsional. Misalkan ke jabatan struktural atau ke jabatan pimpinan tinggi, sepanjang yang bersangkutan memiliki kompetensi dan syarat untuk duduk dalam jabatan tersebut. Nah, prinsipnya untuk pembinaan karir ini dibuat sejauh mungkin. Jadi pola karir jabatan fungsional itu tidak hanya secara vertikal, tapi juga dimungkinkan diagonal maupun horizontal. Nah, terkait horizontal ini memang mungkin ke depan ya akan ada regulasi bagaimana jabatan fungsional satu bisa ke jabatan di unit organisasi satu ke unit organisasi yang lain lebih terbuka gitu kan. Sehingga kalau misalkan di formasi di unit ini tidak ada, nah ini bisa misalkan di unit organisasi lain gitu kan, sepanjang memang itu regulasi itu nanti diatur lebih lanjut secara teknis. Nah, mungkin seperti itu. Berarti ini memang memungkinkan ya untuk solusinya, mungkin salah satunya ya dengan tadi transfer ya untuk memenuhi formasi gitu ya. Iya, mungkin ke jabatan pimpinan tinggi mungkin atau ke jabatan administrasi, pindah secara diagonal gitu kan. Nah, ini jadi ini juga termasuk soal P3K ya. Untuk apakah P3K, kan P3K memang
ada di lingkup jabatan fungsional. Apakah peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ini juga mengakomodir P3K? Nah, itu seperti apa? Jadi memang ada hal yang berbeda ya antara P3K dengan PNS, di mana salah satunya adalah pola karirnya. Ya. Jadi kalau di PNS itu jelas mereka ada pola karir, apalagi di jabatan fungsional itu adanya terpenuhinya angka kredit sehingga yang bersangkutan bisa naik pangkat dan naik jenjang. Sementara di P3K memang pola karirnya sesuai kontrak awal gitu ya. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan itu mengajukan sesuai formasinya apa? Misalnya ahli muda, maka dia akan berada di ahli muda sampai dengan berapa lama kontrak kerjanya dengan pimpinan seperti itu. Bisa nggak naik? Bisa. Tapi kalau ada formasi di ahli madya misalnya dibuka untuk P3K, yang bersangkutan harus 90% dulu nih terpenuhi pada saat kontrak kerja dengan pimpinannya disepakati, kemudian udah 90% kira-kira itu dia bisa berhenti. Setelah berhenti dia bisa melamar kembali di jenjang yang tadi ada formasinya ahli madya misalnya seperti itu. Bahkan sepertinya untuk P3K dengan peraturan ini lebih fleksibel ya. Jadi kalau memang memenuhi bahkan untuk JPT pun juga bisa ya. Jika sesuai memenuhi persyaratannya. Karena kan ini berdasarkannya kalau untuk P3K berdasarkan kontrak kerja ya seperti itu. Oke. Nah, ini juga mungkin Sobat BKN yang saat ini sedang menonton tayangan live yang masih bertanya dan belum sempat terjawab. Jadi nanti kita akan coba jawab di lain waktu ataupun misal di kolom komentar kita akan jawab. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk konsultasi kepegawaian. Untuk konsultasi publik ya, konsultasi publik kepegawaian terus. Nah, ini ada seorang PNS nih angkatan 2011 dengan formasinya tuh JF. Nah, namun pengangkatan pertama ke dalam JF ini baru 2021 dari 2011. Nah, selama CPNS sampai dengan sekarang, bidang pekerjaan saya jauh dari JF saya, sehingga saya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang berakibat saya tidak dapat mengajukan kenaikan pangkat. Nah, sesuai dengan Permenpan 1 2023 nih yang pasal 41 dan sesuai dengan kebutuhan jabatan pelaksana di instansi saya, apakah saya bisa langsung dipindahkan ke jabatan pelaksana secara penuh ya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya selama ini gitu. Jadi sepertinya yang dilakukan tugas yang dilakukannya jauh dari butir-butir jabatan fungsional. Nah, itu seperti apa? Ini 2011 ke 2021. Baru diangkat 2021. Berarti 10 tahun ya. Iya, berarti kemungkinan yang bersangkutan sudah pernah naik pangkat mungkin ya. Karena kan belum JF. Belum diangkat JF. Belum diangkat JF tapi sudah pernah naik sudah pangkat. Pernah naik pangkat belum? Pasti kan ya. Berarti mungkin kemungkinan sudah ya. Kemungkinan kita asumsikan mungkin sudah iya. Mungkin 2 kali ya. Iya, 2 kali. Sudah 10. Ini memang harus ada evaluasi dari unit kerja ya. Artinya gini, pada saat dia formasinya memang mungkin JF, ya harusnya pada saat membuka formasi JF, artinya ada kebutuhan untuk organisasi di jabatan tersebut. Kenapa tidak diangkat? Itu kan permasalahan yang terjadi seperti itu ya. Mungkin kalau dulu karena harus diklat, harus ada uji kompetensi. Nah sekarang kan nggak ada ya, tapi ini udah berlalu lah ibaratnya. Kemudian kalau memang seandainya sekarang diangkat JF, sudah dia harus ditempatkan di unit kerja yang memang sesuai dengan jabatannya seperti itu sehingga yang bersangkutan bisa mengerjakan tugas-tugas yang memang ada di dalam JF-nya seperti itu. Tetapi kalau ternyata pun sudah diangkat ke dalam JF, pekerjaannya masih yang dulu gitu ya. Nah itu evaluasi bagi unit ya. Apakah yang bersangkutan itu harus dipindahkan ke pelaksana? Artinya ada demosi ya Mas ya kalau kayak gitu ya. Seperti itu. Karena apa? Kemungkinan kelas jabatannya itu akan turun.
dari jabatan fungsional menjadi pelaksana. Seperti itu sih. Ada solusinya tidak? Misalnya Ya baiknya itu gimana nih? baiknya ya kalau misalnya memang dia jabatan fungsional, ditaruhlah di jabatan yang memang ada pekerjaannya untuk yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan menjawab ya dari sejumlah pertanyaan yang sudah Sobat BKN ajukan baik di kolom live chat dan juga kolom komentar media sosial BKN. Nah, ini sudah 1 jam berlalu Sobat BKN di forum konsultasi publik ini. Semoga menjawab ya, semoga menjawab. Dan untuk Sobat BKN yang belum sempat bertanya, yang pertanyaannya belum ditanyakan, boleh chat aja di kolom komentar. Nanti kita coba akan jawab. Nah, sekian forum konsultasi publik kali ini. Ini adalah episode perdana ya, episode perdana. Jadi soal peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ini merupakan peraturan yang terbilang baru ya. Jadi ini bisa dibilang sosialisasi pertama ya. Sosialisasi pertama di forum konsultasi publik. Nah, untuk Sobat BKN yang mau menuangkan atau berkonsultasi tentang pembahasan apa sih yang ingin Sobat BKN konsultasikan, bisa tulis saja di kolom komentar di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak narasumber Pak Dadi dan Mbak Ika ya. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak juga untuk Sobat BKN sudah mendengarkan dan berkontribusi. Kita saling tanya jawab gitu ya. Semoga membantu dan salam sukses selalu sampai bertemu di forum konsultasi publik berikutnya. Assalamualaikum. Dah.